Apa kalian tahu apa itu pengujian? Atau alasan mengapa suatu produk perlu dilakukan pengujian? Sebelum membahas jawaban dari pertanyaan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Satya Pramudita Arhitami Putri, NIM K1520068. Pada materi produk kreatif dan kewirausahaan ini, saya akan membahas mengenai materi pengujian dan evaluasi produk. Pengujian adalah proses sistematis untuk mengevaluasi sifat atau kinerja suatu produk dengan tujuan memastikan produk tersebut sudah sesuai standar tertentu atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengujian produk dikatakan penting dilakukan karena, yaitu 1. Memastikan kualitas. Pengujian produk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu keamanan produk. Pengujian keamanan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi resiko dan memastikan bahwa produk aman digunakan oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu daya saing pasar. Produk yang telah diuji dan memenuhi standar cenderung lebih kompetitif di pasar. Dari pengertian pengujian sendiri, dikatakan tujuan pengujian untuk memastikan produk sudah sesuai standar. Apa yang dimaksud dengan standar? Standar memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Standar memiliki pengertian yang lebih kompleks atau dikenal dengan istilah standarisasi. Standarisasi menurut pasal 1 angka 2 PP nomor 102 tahun 2000 tentang standar nasional, standarisasi merupakan proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Selanjutnya yaitu sertifikasi. Sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Yang lebih lanjut, Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pengertian sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dari pemaparan pengertian tersebut, standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standarisasi, dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik, serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Nah, untuk mencegah hal tersebut, merupakan tanggung jawab dari BSN. BSN merupakan Badan Standarisasi Nasional. BSN merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia mengacu pada yang ditetapkan oleh Badan Dunia seperti ISO, CODEX Alimentarius, dan standar regional serta standar nasional lainnya. BSN memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua yaitu koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Yang ketiga, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Dan yang keempat yaitu penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Dan yang kelima yaitu penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama sebagai penyusun rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Dan yang ketiga yaitu penetapan sistem informasi di bidangnya.
Yang keempat, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama yaitu perumusan dan melaksanakan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional. Yang kedua, perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium. Yang ketiga yaitu penetapan SNI. Yang keempat, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. Yang kelima yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. Selanjutnya yaitu evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produk manufaktur, yaitu menurut Garvin dalam Lovelock 1994, yaitu yang pertama, reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini, konsumen melihat kinerja atau performance karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu feature, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pemilihan pengembangan. Selanjutnya kehandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan yang kelima yaitu daya tahan atau durability. Itu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Selanjutnya yaitu kemampuan pelayanan atau service ability, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Selanjutnya yaitu estetika, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Dan yang terakhir yaitu kualitas yang dirasakan atau pervasive quality, bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Selanjutnya yaitu ada penentuan kualitas produk, yaitu memiliki standar. Yang pertama yaitu kualitas produk pesaing, yang kedua ada manfaat akhir dari produk, dan yang ketiga ada keseimbangan antara harga dan kualitas. Selanjutnya yaitu ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan masukan. Pengendalian kualitas berdasarkan pendekatan masukan yaitu pengendalian dengan cara menetapkan standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku, diperiksa secara cermat, tenaga kerja yang digunakan diseleksi secara ketat, serta fasilitas atau perlengkapan produksi dipilih secara cermat. Selanjutnya yaitu pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberi pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik, sehingga mereka bekerja sesuai dengan pedoman. Selanjutnya yaitu pendekatan keluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk. Di samping itu, pengendalian dengan pendekatan ini juga dilakukan terhadap fasilitas penyimpangan produk akhir. Setiap produk akhir atau keluaran akan diperiksa untuk melihat kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang disebut dengan sampel produk. Nah, pengendalian kualitas tersebut memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya efisiensi. Dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung,
waktu, dan tenaga kerja. Dan kedua yaitu menekan biaya, sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Dan yang ketiga meningkatkan penjualan. Di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Dan yang keempat yaitu manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi konsumen adalah selanjutnya yaitu ada manfaat bagi konsumen. Manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Selanjutnya yaitu ada langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Yang pertama yaitu ada evaluasi pada kualitas produk dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, yaitu mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Selanjutnya ada evaluasi terhadap persepsi karyawan. Dengan mengevaluasi persepsi karyawan dan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. Dan yang ketiga yaitu evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan yang tidak sesuai dengan standar, keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau mesin yang sudah tidak layak dipakai. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Thank you for watching.